Nuhun sewu, ini kan penglihatan saya sama dengan orang lain. Kalau salah ya disanggah saja secara faktanya aja. Dalam tanda petik ya, memaksa orang supaya dukung satu paslon. Ini sudah tidak sehat. Nah ini kebiasaan ini yang tidak baik. Bertemu apa sulitnya sih? Apa repotnya? Undang saja semua PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia, kalau perlu internasional, bicara. Atau jika tidak bicara, bisa pakai Zoom hari ini, live streaming bisa hari ini. Apa yang sulit? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jeger saja begitu? Loh, jangan lupa ini apa namanya, mohon maaf ya, bahasanya apa sih ya? Kericuhan nggak bagus. Pokoknya seperti itulah. Tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Parasuka TV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini sedang hangat-hangatnya atau bahkan bisa dikatakan kabar yang kurang enak didengar, terutama warga Nahdlatul Ulama, tentang isu pemecatan salah seorang pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, yaitu Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Pada kesempatan yang baik ini bersama kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Terkait isu yang sedang berkembang Pak Kiai tentang dalam apa namanya pemecatan barangkali begitu ya, Kiai Marzuki Mustamar dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ini menjadi kabar yang kurang mengenakan di kubu Pak Nahdlatul Ulama sendiri. Bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi Pak Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama ingin saya sampaikan bahwa walaupun saya hidup di tengah warga Nahdliyin, menganut ajaran amaliyah sama dengan Nahdliyin, tetapi secara formal saya bukan pengurus Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai hari ini Kartanu juga belum punya. Jadi sekedar warga biasa di NU seperti itu. Meskipun demikian, tentu sebagai keluarga turut merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama yang notabene merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nah, sebenarnya ada dua masalah besar yang hari ini sedang mengaruh biru jagat NU, dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tetapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Yang saya maksud dengan dua masalah besar itu, pertama masalah polemik nasab habaib yang sudah hampir setahun, mungkin ya setahun lah, diangkat ke permukaan oleh teman-teman. Ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Nur Fadil, ada Kanjeng Raden Temenggung Wirahadiningrat atau Gus Fakih, ada juga Gus Fuad, dan beratus ulama lain yang sudah turut berbicara tentang masalah ini. Dan yang kedua,
berkaitan dengan Pilpres 2024. Ya. Nah, ini kan sebenarnya masalahnya bisa disederhanakan dan bisa kecil, tapi jangan dipandang dengan pandangan sepele atau nyepelekan. Nah, ini dua-duanya ini telah menimbulkan gesekan antar sesama warga Nahdlatul Ulama yang seharusnya sebagai orang tua PBNU baik Tanfidiyah maupun Syuriah bisa menjadi penengah. Artinya apapun hasilnya tetapi penyelesaiannya ada di meja PBNU. Nah, ini sangat disayangkan dua masalah ini. Saya lihat PBNU kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain. Itu masalahnya. Akan tetapi begini, Kiai, yang menjadi bingung di kalangan Nahdliyin gitu ya, pemecatan Kiai Marzuki Mustamar itu ini terkesan ada unsur politis gitu. Apakah ada unsur politis di dalamnya atau tidak? Bagaimana Pak Kiai memandang hal ini? Kita ingin melihat sesuatu itu dari atas. Kalau melihat dari samping mungkin yang kelihatan cuma satu. Jadi kalau lihat dari atas dengan kacamata yang netral, dengan cara analisa yang santai, kita akan melihat banyak hal. Tentu ada yang bersifat ilahiyah lah istilahnya kan. Ada yang juga yang bersifat insaniyah. Yang saya maksud dengan ilahiyah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin di luar konteks yang saat ini terjadi, tetapi bisa jadi dia berhubungan dengan hari-hari yang sudah lalu. Misalnya di medsos kita masih bisa melihat bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwa alangkah bodohnya jika ada orang NU mendukung partai tertentu. Ya. Itu orang tahu semua, dan itu masih bisa dilihat sampai hari ini. Rekam jejak di digitalnya masih ada. Nah, tetapi warga melihat tiba-tiba ketika ternyata salah satu warga NU bergabung dengan partai tadi dan dukungan partai tadi, beliau kelihatannya bergabung di situ tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, cara orang Jawa itu unduh woing pakarti, itu kan sudah bahasa peribahasa Jawa. Setiap orang akan memetik buah dari pekerti yang dilakukannya. Sejauh mana kita berpegang kepada yang kita ucapkan sendiri. Rupanya diuji di sini. Kalau kemarin-kemarin kan ada orang mengatakan tidak sabar berada di oposisi. Ada istilah itu kemarin itu kan. Nah ini bisa jadi termasuk dalam kategori yang tidak sabar bertahan pada posisi apa yang diucapkannya. Nah, tentu ucapan itu juga akan berbuah sesuatu yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Jadi kita melihat kepada diri kita sendiri supaya kita berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Yang kedua, warga Nahdliyin juga menyaksikan bagaimana konflik internal PKB yang sudah sekian lama sampai sekarang belum kunjung terselesaikan, yaitu antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur yang membuat PKB terbagi menjadi dua kubu, ya.
meskipun kelihatannya dua kubu itu damai-damai saja ketika mengibarkan bendera PKB, tetapi faktanya di lapangan memang, mohon maaf lah dalam tanda petiknya gampang, tidak akur gitu aja, karena belum diselesaikan. Nah, ketika Kiai Marzuki Mustamar termasuk orang yang begitu ta'zim dan hormat kepada Gus Dur, begitu membela Gus Dur, terutama dalam percaturan politik selama ini, tetapi ketika lawan politiknya Gus Dur, lawan politik internal itu kemudian menjadi salah seorang calon, ternyata beliau juga mendukung di situ. Nah, ini kan timbul pertanyaan, ada semacam ketidaknyamanan pada sebagian warga NU, mengerucut warga PKB, mengerucut lagi versi Gus Dur, atau sekarang menjadi versi Yeni Wahid. Nah, batin yang tidak nyaman itu, meskipun tidak terucap, dia akan jadi doa. Doa yang dalam tanda petik ya tidak rela gitu loh. Dan ini jumlahnya juga banyak. Ini saya melihat tidak dari dalam, tapi dari luar, saya menganalisa sebagai, anggap saja saya di luar garis lah sekarang, melihat dari atas itu. Dua, ya. Ini dua saja sudah memungkinkan akan terjadi apa yang menimpa Kiai Marzuki Mustamar saat ini. Yang ketiga, kita tahu bahwa PBNU telah mengumumkan bahwa NU tidak bermain politik. Dan NU tidak mengizinkan pejabat terasnya dari paling atas sampai bawah untuk bermain politik praktis. Ketika dia harus bermain politik praktis, maka dia diharuskan meninggalkan jabatannya, melepaskan jabatannya di NU secara struktural. Nah, ternyata sebagai ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar aktif di mendukung satu paslon. Jangan disebutlah ya, satu paslon. Maka dari sisi ini, tindakan ini menjadi benar ketika PBNU kemudian mengambil sikap tegas, memilih antara menjadi tim pemenangan paslon dengan tingkatan dan tipenya, atau tetap bertahan di kepengurusan PWNU. Tapi ini menjadi blunder. Karena apa? Karena faktanya PBNU juga tokoh-tokoh pentingnya menjadi tim sukses bagi satu paslon. Gitu? Nah, kenapa jika sekarang seorang ketua PW, ya kan, pengurus wilayah saja sudah bisa dihentikan dari jabatannya di tengah jalan hanya gara-gara mendukung salah seorang paslon atau satu pasangan calon? Kenapa orang-orang yang di PBNU sendiri juga tidak diambil tindakan yang sama? Nah, bahkan mungkin ada yang lain juga yang kelihatan runtang-runtung dengan paslon, tetapi tidak diambil tindakan juga. Maka timbul dugaan ini bisa jadi bukan karena soal menjadi timnya, bukan soal menjadi pendukungnya, tetapi soal siapa yang didukungnya. Nah, apalagi sekarang kan ada kabar bahwa baik Suriah maupun Tanfidiyah secara terang-terangan mengumpulkan beberapa pengurus untuk digiring mendukung salah seorang paslon yang berbeda dengan paslon yang didukung oleh PWNU Jawa Timur. Nah, itu masalahnya. Yang menjadi persoalan yang lebih besar begini, Kiai. Jadi di kalangan warga Nahdliyin akhirnya mau tidak mau terjadi gesekan, terjadi perpecahan, dan terjadi kekecewaan kepada PBNU. Dan notabene di situ juga banyak ulama. Nah, bahkan yang saya melihat di satu statement Kiai Marzuki Mustamar, itu beliau mengatakan artinya
orang yang tidak tahu secara jelas kabar tentang pemecatan beliau itu sebaiknya kan tidak banyak berkomentar kan begitu. Tapi kan di antara warga Nahdien ini ada yang kecewa sampai menghujat gitu, menghujat PBNU segala macam dengan perkataan yang kurang pada tempatnya gitu. Nah, yang menjadi persoalan hari ini akhirnya bagaimana kemudian mengembalikan kesolidan di dalam tubuh NU itu sendiri. Ini yang perlu mendapat pencerahan barangkali. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Ada pembicaraan yang menyentil ya. Salah seorang aktivis atau pengurus NU dalam satu dialog dengan beberapa Gus di panggung mengatakan bahwa kalau zamannya Sayyid Aqil Siraj itu dulu juga NU itu selalu membaca kitab kuning. Ya. Ada Bahsul Masail, buka kitab kuning. Iya, betul. Nah, kalau sekarang tidak, sekarang katanya bendera kuning. Yang ada bendera kuningnya. Ini jelas ada sesuatu yang tidak nyaman pada warganya. Saya ingin ingatkan bahwa tidak bisa menggiring warga NU kepada satu paslon. Tidak bisa. Mengapa? Kita sudah sepakat dari awal dulu kan, bukan kita maksudnya warga NU lah. NU ya. Bahwa NU membiarkan warganya untuk mengikuti atau menjadi caleg di partai apapun. Hampir di semua partai ada warga NU-nya. Partai yang berbeda, dan sekarang partai-partai itu memberikan dukungan pada capres yang berbeda. Otomatis ketika PBNU menggiring kepada satu capres yang ini, dia telah melukai wakil rakyat dengan bendera yang lain. Ada capres yang ini, yang koalisi dengannya ini. Katakanlah misalnya di Ganjar Pranowo itu ada P3, ada PDIP, ada Perindo, dan lainnya. Kan? Dan P3 itu sendiri juga warga NU. Ya kan? Itu mereka mengusung Ganjar Mahfud. Kemudian yang kedua, di situ ada di calon yang nomor 1 ada Muhammad Iskandar, PKB tentu kan? Itu kan NU juga. Ketika seseorang digiring kepada salah satu calon paslon, maka dia mau tidak mau akan melukai perasaan warga NU yang ada di paslon yang lain. Nah, terlebih ketika dipaksakan untuk mengikuti satu paslon yang dipastikan sendiri. Nah, ini menimbulkan gejolak kan akhirnya sekarang. Sudahlah kalau soal penggiringan di beberapa tempat itu tidak perlu kita ungkapkan sekarang. Karena kita juga mungkin menduga-duga kan. Tapi secara kasat mata, secara terbuka sangat nampak sekarang. Sangat nampak bagaimana secara tiba-tiba PBNU kelihatannya pimpinannya itu menggiring supaya warga NU diarahkan ke satu paslon. Ini kan penglihatan kita yang sederhana. Nah, kalau PWNU saja bisa dihentikan di tengah jalan hanya gara-gara mendukung satu paslon, mestinya kan tindakan yang sama juga diberlakukan kepada PB-nya, baik Suriahnya maupun Tanfidiyahnya. Nah gitu loh. Itu sebabnya hari ini kan muncul di mana-mana pernyataan-pernyataan bahwa harus ada MLB. Ya kan? Apa itu? Muktamar luar biasa. Agar supaya ada pengurus PBNU yang ada hari ini diturunkan. Dan diadakan pemilihan pengurus PBNU yang baru. Ini kan masalah besar. Sebenarnya masalah ini gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama, kenapa tidak sejak awal gitu loh. Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Mengapa saya katakan bahwa ini juga menyangkut berkenaan dengan masalah nasab, polemik nasab. Itu pula yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Habaib, timbul polemik.
Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Robiqah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar. Sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am, ya kan, dikritisi oleh anak-anak muda NU. Ya. Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Ya. Santri tidak pantas mengkritisi ulama. Tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Mereka terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya. Maka berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Imad. Tidak bijak dong itu namanya. Ya. Dulu ketika kasus siapa namanya? Gus Muafik. Ya. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes. Itu betul, ada hadisnya kok. Ya. Itu benar. Ya. Diserang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya. Atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ya. Ini tidak. Cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung toh. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar, disalahkan. Iya. Kok malah orang tuanya, ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini, ketika sudah banyak di mana-mana, tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan, itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Iya. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Ya. Nah ini sikap tidak bijak juga dalam masalah politik ini. Sekarang orang sudah gelinding, sudah masuk di kelompok tertentu, masuk di nomor 1, masuk nomor 2, masuk nomor 3. Tiba-tiba, kok PBNU Nuhun sewu, ini kan penglihatan saya sama dengan orang lain. Kalau salah ya disanggah saja secara faktanya aja. Dalam tanda petik ya, memaksa orang supaya dukung satu paslon. Ini sudah tidak sehat. Nah ini kebiasaan ini yang tidak baik. Bertemu apa sulitnya sih? Apa repotnya? Undang saja semua PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia. Kalau perlu internasional, bicara. Atau jika tidak bicara, bisa pakai Zoom hari ini. Ya. Live streaming bisa hari ini. Ya. Apa yang sulit? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jeger saja begitu? Loh, jangan lupa ini apa namanya? Mohon maaf ya. Saya bahasanya apa sih ya? Kericuhan nggak bagus. Pokoknya seperti itulah. Ya. Tahun lalu terjadi di Surabaya. Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Ya. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat. Lahirnya NU itu di Surabaya. Hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat. Memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Maka saya melihat ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini. Karena apa? Sudah terlanjur mencuat. Itu loh. Jadi saya tidak tahu, meskipun harus kita sampaikan unek-unek warga kecil, ya mungkin tidak dianggap sama PBNU. Undang, kumpulkan, bicara terbuka, atau saling memaafkan, selesaikan dengan bijak. Saya tahu ini nggak akan didengarkan. Tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Ya. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil. Karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain di situ saya tidak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan Rois Am. Tidak. Pasti ada yang lain. Ya. Ada yang gosok-gosokin. Ada yang mencoba-coba mancing. Ya. Nah itu loh. Beliau ini orang baik. Ya. Orang baik saya tahu. Ada hal yang menurut ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Dulu ketika kita bicara satu sosok ulama, misalnya kita bicara Al-Maghfurlah Ki Haji Zainuddin MZ, itu semua kelompok umat Islam mengakui itu beliau ulama kita gitu.
Kemudian kita bicara almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, itu beliau ulama kita. Tapi hari ini ya umpamanya jangan pun di luar organisasi, kita sebut nama satu ulama, dia ulama kelompok A. Kemudian sebut lagi ulama yang lain, dia kelompok B. Gitu. Bahkan di NU sendiri sebut misalnya Kiai A, dia kelompoknya ini, Kiai B kelompoknya ini. Jadi kelihatannya ulama, mohon maaf ya, kelihatan ulama ini kok tidak mengcover semua umat. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Iya, dulu tahun 1998 saya membuat tulisan judulnya Perang Uhud. Dan itu saya sebarkan di pembukaan Kongres Umat Islam di Masjid Istiqlal. Insya Allah para kiai yang baik-baik itu sudah terima itu. Nah, kenapa? Ketika perang Badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit. Ya. Tapi ketika perang Uhud kalah, kenapa kalah? Karena menyusupnya kelompok orang munafik. Yang ketika keluar dari pertemuan itu 300 orang sudah keluar barisan. Dari 1000 dikurangi 300. Tapi Nabi masih meyakinkan sahabatnya, berangkatlah terus ke situ. Maju perang. Tapi pesan Nabi, jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya sampai kuumumkan perang itu selesai. Benar, begitu perang berkecamuk, kita hampir menang. Tapi ada panglima perang Golkur, golongan kafir Quraisy, itu Khalid bin Walid itu kan. Dia pintar, dia tarik pasukannya mundur dulu dan meninggalkan harta rampasan perang di tengah medan pertempuran. Ya. Otomatis umat Islam yang di depan kan dapat itu. Yang di belakang mengira bahwa itu sudah selesai perang. Yeah. Rebutan juga, tabrakan satu dengan yang lain. Saat itulah umat Islam kalah. Perang Uhud. Ini ceritanya panjang. Nah, ketika dulu umat Islam itu reformasi. Kan umat Islam satu partainya. Yeah. Lambangnya Ka'bah. Keren. Semua ormas bersatu di situ. Kita bisa menyaksikanlah pimpinan Persis, NU, Muhammadiyah, Al Ittihad, semua kumpul di situ. Siapapun yang kita sebut, dia tokoh kita. Ya. Kita sebut misalnya Kiai Haji Azhar Basir, kita sebut tokoh kita oleh orang NU. Sebaliknya orang NU sebut dengan Kiai Haji misalnya Mustafa Bisri, dia sebut Mbah Maimun Zubair, Muhammadiyah mengakui semuanya. Ya. Ya. Satu barisan. Tetapi begitu reformasi, bukannya langsung deklarasikan bahwa ini saatnya umat Islam menang. Semua rebutan harta rampasan reformasi. Yang Muhammadiyah ambil lagi, bikin PAN. Yang NU bikin PKB. Yang Masyumi bikin Masyumi. Yang ini, bikin PBB lagi. Masyumi pun pecah, ada Masyumi baru, ada PBB. Ada juga PUI, itu Masyumi semua. Berantakanlah kita, maka kalau disebut misalnya Gus Dur, PBB tidak merasa bahwa itu ulamanya. Disebut Yusril, dia orang lain kata orang NU. Disebut Amin Rais, dia musuh kata orang di luar Muhammadiyah. Jadi masjid besar yang dulu kita bangun bersama-sama dirontokkan kembali, gentengnya diambil kembali sama orang Jatiwangi. Gitu kan? Kemudian bata merahnya diambil kembali sama orang misalnya Kebumen. Kayunya diambil kembali sama orang Kalimantan. Dibangunlah dari sisa-sisa reruntuhan bangunan tadi musola-musola kecil. Jadi umat Islam itu banyak musola tapi nggak punya masjid hari ini. Maka orang gampang menyebut siapa ketua partai anu gampang, tapi sebut siapa partainya umat Islam, tidak ada satupun hari ini. Dan itu terus berkepanjangan. Akhirnya apa? Nah, namanya orang sudah mulai berpecah, lama-lama tinggal pecahan kecil-kecil. Dan itu panjang. Jadi PKB apa satu? Tidak. PKB pecah juga. Ya kan? Apa P31? Tidak juga. Ketika keluar dari P3 nanti muncul adanya P3 Reformasi, Bintang Reformasi. Itu tidak akur satu dengan yang lainnya. Yang NU bikin sendiri, yang Muhammadiyah bikin sendiri, Persis bikin sendiri, mengira dengan cara itu akan bisa masing-masing membesarkan, merasa
antakuna ummatun hiya arba min ummah, merasa besar gitu loh dibandingkan yang lain. Tapi begitu sudah dapat juga, masing-masing pecah lagi. Nah, itu belum selesai sekarang konflik antara versi ini dengan ini. Di pencapresan ini beda dukungan. PKB yang ini dukung nomor sekian, PKB ini dukung nomor sekian, dan ini semua punya kiai juga. Ya. Gitu loh. Nah itu sebetulnya kan karena tadi rebutan rampasan perang, rebutan ghanimah, gitu loh. Tapi adakah hubungannya dengan salah satu dari 3 doa Rasulullah yang pertama dikabul ketika Rasulullah berdoa, jangan binasakan umatku dengan kelaparan, kan gitu. Yang kedua, jangan binasakan umatku dengan bencana alam. Nah, yang ketiga ini, jangan binasakan umatku dengan perpecahan. Yaitu hadis riwayat Muslim, saya ingat dulu. Rasul pernah sholat sujudnya lama sekali dan menangis. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau menangis ya Rasul? Aku minta 3, cuma diberi 2. Ya. Yang pertama, aku minta jangan hancurkan umatku seperti umat-umat terdahulu sekaligus merata dijabah. Yang kedua, jangan kalahkan umatku oleh musuh-musuhnya kalau berperang, tidak akan kalah. Diterima. Yang ketiga, jangan biarkan umatku hancur karena apa yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri. Nah, ini yang tidak bisa. Umatmu tidak akan dihancurkan sekaligus dengan bencana. Umatmu tidak akan kalah perang dengan musuh-musuhnya, tapi umatmu akan hancur karena persoalan dalam tubuhnya sendiri. Jadi kalau kalah perang dengan musuh, sebetulnya bukan kuat musuhnya, kitanya yang rapuh. Dan rapuh itu karena apa? Karena kita yang sering nusuk satu dengan yang lain, seperti perang Uhud. Sekarang kita motong kayu pakai apa sih? Pakai besi. Tapi gagangnya apa? Kayu juga. Kayu. Iya. Ya. Iya. Pegangannya kayu. Kita bang pohon pakai kampak. Besi. Kampaknya besi, pegangannya kayu. Kayu juga. Jadi kalau orang bicara persatuan, orang ngomong kosong hari inilah. Berarti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, kalau saya tidak keliru itu, bahwa al-Islam mahjubun bil muslim. Ya, betul. Jadi Islam itu memang tidak akan berkembang, tidak akan maju itu karena memang ulah tingkah laku umat Islam sendiri. Iya, memang mereka mengatakan Islam, tapi perilakunya menghambat kemenangan Islam. Mereka mengatakan NU, tapi perilakunya tidak ada ciri-ciri NU-nya. NU itu kan warisan ulama, jujur, terbuka, tidak cinta dunia. Gitu loh. Tapi sekarang sama saja. Yang membedakan hanya mereknya saja, isinya sama saja. Mau merek apapun, kemasan itu sama isinya air putih. Mereknya yang berbeda-beda lah. Iya. Jadi jangan pernah pakai merek-merek agama lah, itu bohong semua lah. Ya. Baik ya, ini menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Kiai Syarif Rahmat. Ada satu prinsip barangkali yang perlu menjadi pegangan kami sebagai orang awam barangkali begitu, Kiai. Begini, kalau kita bicara Islam secara Indonesia barangkali terlalu luas. Namun bagaimana kiat kita dalam bermasyarakat dalam kelompok kecil gitu, di lingkungan kita lah, untuk berupaya mensolidkan kembali persatuan umat Islam, wabil khusus di Nahdlatul Ulama gitu. Kita bicara dalam skop kecil lingkungan gitu. Barangkali nanti dari skop kecil itulah, kalau masing-masing dari wilayah yang kecil, misalnya lingkungan RT begitu ya, di sini solid, di sini solid, itu barangkali kan bisa menjadi upaya. Walaupun memang apa yang disabdakan Rasulullah tentu pasti terjadi. Paling tidak saya teringat ada kisah seekor katak yang ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia meniupkan air sedikit itu. Walaupun dia mengetahui bahwa tidak akan memadamkan api, tapi paling tidak dia termasuk hamba Allah yang berupaya untuk berkontribusi menyelamatkan Ibrahim. Jadi bagaimana upaya kita dari lingkungan yang kecil ini berusaha menguatkan tali ukhuwah kita.
warga organisasi itu tidak ubahnya penumpang kendaraan. Sedangkan para pengurusnya itu seperti supir, kernet, dan kondekturnya. Orang berani dan mau membayar mahal tiket kendaraan jika kendaraan itu memang nyaman cara membawanya. Itu yang penting. Kendaraannya lega, ruangannya nyaman, dan supirnya itu membawa mobil dengan baik, profesional. Yang dimaksud dengan membawa mobil dengan baik itu tidak ngegas ketika turunan dan tikungan, tidak ngerem tiba-tiba, gitu. Atau tidak melakukan tindakan pokoknya yang tidak bikin nyaman penumpangnya. Itu. Tapi kalau awak kendaraan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman, pas tikungan turunan digas, menanjak malah direm, itu kan. Ketika ada mobil lain nyusulnya sesuka-sukanya, itu pasti penumpangnya gelisah. Nah, pengalaman itu akan diceritakan pada yang lain juga. Orang tidak akan betah di mobil itu. Dan pasti penumpang akan mengatakan, sabar Pir, pelan-pelan Pir. Gini-gini amat sih supir. Jangan salahkan penumpang. Penumpang itu siap bayar dengan rasanya, dengan hatinya, bahkan dengan hartanya, asal memang wadah itu bikin nyaman. Gitu. Jangan, ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih. Tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu. Merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri diomelin melulu. Nah, bagaimana ini sih? Saya kira paham maksudnya lah ya. Iya. Baik. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, anak kandung. Betul. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Betul. Tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok. Bukan NU kok. Panggil. Berani ya debat, gitu loh. Jangan diserang. Wah, ini anakku nakal nih. Apa ngelemparin rumah orang? Ya panggil baik-baik. Tanya kenapa alasan ngelemparin rumah orang. Gitu loh. Misalnya, kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya. Kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita? Mungkin dia punya alasan. Tanya. Itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari. Kan bisa aja punya alasan. Bu ini enggak, diserang terus. Gus Abbas. Ini bukan orang kecil-kecil loh. Kita tahu Mbak Kiai Fuad Hasyim, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas itu termasuk yang ikut melahirkan NU. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah. Bijaklah, ini ada sesuatu, gitu loh. Gitu aja. Baik. Pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, ini pencerahan yang sangat baik sekali. Ya, pada intinya di PBNU ya hendaklah bijak dalam mengambil keputusan, dan kita sebagai warga NU ya yang ada di barisan bawah tentunya jangan sampai hanya gara-gara masalah ini kemudian terprovokasi dan terpecah belah. Sebagai closing barangkali Pak Kiai, mohon Pak Kiai berkenan untuk memberikan wejangan, memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini untuk upaya meredam situasi dan mendamaikan. Monggo silahkan Kiai. Apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati,
Panggil Kiai Imad. Apa maunya? Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah, apa ketemu dengan Habib Lutfi, atau dengan Taufik Assegaf, atau yang lainnya, pertemukan. Jika itu maslahat. Juga apa sulitnya sekarang? PBNU panggil Kiai Marzuki Mustamar, atau yang lainnya, yang satu haluan dalam bidang politik ini, ngobrol baik dari hati ke hati. Jangan main SK. Gitu loh. Sebab beliau tidak sendirian. Ada orang lain juga yang bersama dengan beliau. Apa sih sulitnya? Gitu loh. Nah, saya ingatkan kita semua jangan suka ngerecokin orang tua yang sedang nyaman mengurus umat ini. Jangan. Ini kita berhadapan dengan saudara kita sendiri. Nah, contohlah ormas yang lain yang adem. Kita kapan sih mau menunjukkan bahwa rumah kita ini rumah ulama sih? Kan ulama itu tempat kedamaian. Ya. Seorang ini ribut, ini ribut, ini ribut. Yang mana yang harus dicontoh oleh umat? Gitu loh. Jadi saya kira saya masih berharap lah ya ada kesempatan PBNU untuk mengundang orang-orang yang berbeda jalan. Sebab kita sudah punya kaidah sendiri kan, berbeda bukan berarti bermusuhan. Apalagi kita pernah mengatakan tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Iya. Itu? Iya. Berarti tidak memihak pada satu titik kelembagaannya. Mau bilang tidak juga nyatanya kok melakukan pemecatan berarti kan ada. Dan itu ada pengiringan kepada satu paslon, itu jelas pemihakan. Kalau memang tidak kemana-mana, ada di mana-mana, biarkan semua masing-masing milih tempatnya. Tidak usah dikendalikan suruh kesana kemari. Itu aja sekira. Warga NU ya sabar saja, memang seperti ini keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, demikianlah apa yang demikianlah obrolan kita pada kesempatan yang baik ini. Kita sudah mendapat banyak pencerahan dari guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Mudah-mudahan menjadi pencerahan terutama untuk PBNU dan untuk warga Nahdliyin dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kedamaian. Berpolitik kita boleh berbeda, tapi tidak boleh berpecah belah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.